Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Syukur kepada Tuhan yang boleh kembali memperjumpakan kita dalam renungan harian Senin 19 September 2022. Mari berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur. Engkau sungguh sangat baik kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk nafas yang baru, kesehatan dan kekuatan yang boleh Engkau anugerahkan kepada kami semua. Firman-Mu bersama akan kami baca dan kami dengarkan. Sekiranya Roh Kudus yang akan menguasai diri kami agar dapat memahami firman ini dengan baik. Terlebih lagi kami boleh mengaplikasikannya dalam menjalani sepanjang kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ampunkan segala dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan yang terkasih, mari bersama membuka Alkitab dari Kitab Yehezkel pasal 28 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Sidon dan bernubuatlah melawan dia, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku menjadi lawanmu, hai Sidon, dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Aku akan mendatangkan sampar atasnya dan darah akan mengalir di jalan-jalannya, dan orang-orang akan mati rebah di tengah-tengahnya karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina mereka menjadi duri yang menusuk atau onak yang memedihkan, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah, pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi, tema perenungan kita pada hari ini adalah Tuhan memihak umatnya. Mungkin kita pernah bertanya, mengapa Tuhan hanya memilih Israel? Mengapa Tuhan memilih dan senantiasa memihak kepada bangsa Israel? Sekalipun bangsa Israel sendiri tidak selamanya lebih baik dari bangsa-bangsa lain. Dalam kitab Perjanjian Lama, diketahui bahwa Israel termasuk bangsa yang tidak setia, lebih sering memberontak daripada sikap taat dan setia kepada Allah. Kerajaan Sidon dikatakan bahwa akan dikalahkan dan mengalami penderitaan yang luar biasa. Demi keadilan, Allah memakai bangsa Sidon untuk menjajah Israel atas ketidaksetiaan mereka. Tetapi demi namanya dan kemuliaannya, Allah tidak membiarkan umatnya dihina dan hidup tidak tenang oleh bangsa yang tidak menyembah namanya. Demi kekudusannya dan namanya, dan juga kekuasaannya serta kesetiaannya pada janjinya kepada Yakub, maka Allah bertindak terhadap bangsa Sidon dan membebaskan umatnya. Allah akan bertindak menghukum dan juga akan membebaskan demi menyatakan keadilannya, kemuliaannya, dan juga demi namanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Allah dapat memakai berbagai cara untuk mendidik, menghukum dan membebaskan umatnya. Namun satu hal yang pasti bahwa Allah itu tetap senantiasa setia pada janjinya
kepada orang-orang yang telah Ia pilih. Tidak jarang kita tergoda dan meragukan kasih, pemeliharaan dan kesetiaan Allah ketika kita berada di dalam pergumulan berat, akan beruntun mengalami penderitaan. Begitupun sebaliknya, kita dengan mudah melupakan peran Allah dalam kesuksesan dan keberhasilan kita. Ini yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Rancangan dan otoritas pemilihan Allah sungguh tak terselami dan tak terduga oleh pikiran kita manusia. Namun satu hal yang pasti, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah itu senantiasa setia pada janjinya dan selalu memihak kepada umatnya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari berdoa. Kembali kami mengucap syukur di hadirat-Mu Tuhan. Kasih karunia yang Engkau nyatakan kepada kami anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami yang terbatas, kami yang penuh dengan dosa, Engkau senantiasa setia menyatakan kasih-Mu, menyatakan kesetiaan dan juga kesabaran-Mu kepada kami, umat-Mu. Meskipun terkadang Tuhan ketika kami mengalami sukacita, kami seolah melupakan, kami bisa merasakan semuanya dan melalui semuanya itu hanya karena pertolongan daripada-Mu. Ketika pun kami mengalami duka cita Tuhan, kami datang kepada-Mu untuk meminta, memohon agar Engkau senantiasa menguatkan kami. Tetapi sekiranya perenungan kami saat ini boleh senantiasa memperteguh iman kami untuk tetap senantiasa bersyukur di dalam segala hal yang kami lalui dalam kehidupan ini, dan senantiasa mengingat semua karya yang Engkau nyatakan kepada kami, semua yang kami miliki dalam dunia ini adalah anugerah daripada-Mu. Engkau yang senantiasa menolong kami, jemaat-Mu, di dalam kehidupan setiap orang tua, di dalam lanjut usia, kekuatan penghiburan senantiasa Engkau nyatakan agar boleh senantiasa tetap menjalani masa tua dengan sukacita, memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada umat-Mu pribadi lepas pribadi. Biarlah anak-anak tetap senantiasa bertumbuh di dalam kasih-Mu, menghadapi dan menyelesaikan pendidikan juga dengan baik. Engkau menolong, menghiburkan, memberi kekuatan kepada umat-Mu yang mengalami duka cita, dan kami pun bersama mengucap syukur atas pertambahan usia yang boleh Engkau anugerahkan kepada umat-Mu untuk setiap berkat-berkat dalam bentuk apapun itu Tuhan. Biarlah kami boleh mengelolanya dengan baik. Engkau pulihkan umat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh pada saat ini. Engkau senantiasa memberi kesabaran dan kekuatan kepada mereka. Engkau pun memberkati bangsa dan negara kami, menolong setiap pemimpin-pemimpin kami agar boleh senantiasa berhikmat memimpin bangsa dan negara, tetap senantiasa berada di dalam damai sejahtera dan keadilan. Engkau menolong kami Tuhan, menguatkan kami dalam menjalani setiap pergumulan hidup kami, proses hidup yang Engkau nyatakan kepada kami. Untuk setiap rencana hidup kami, Engkau yang ikut campur tangan di dalamnya. Biarlah seluruh kehidupan kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terkhususkan untuk sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kami Tuhan, kami percayakan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan segala dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali melanjutkan aktivitas kita, pekerjaan kita masing-masing. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati.